Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Sri Oktavia dengan NIM 1811210238. Di sini saya berasal dari kelompok 8, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aliran Mu'tazilah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini telah menumpahkan ribuan dan darah kaum muslimin, terutama para ulama Ahlul Sunnah yang bersikuku dengan pedoman mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basran atau Irak pada abad kedua Hijriah pada tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basran, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta, yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa Muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala, yang berarti berisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama disebut dengan golongan Mu'tazilah 1. Muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap lunak dalam menanggapi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan ini yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah. Kemudian golongan kedua. Golongan ini disebut dengan golongan Mu'tazilah 2. Muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Akibat adanya peristiwa tahkim, golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Nah, inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Kemudian para petinggi mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak saat itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencampakkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian penjelasan saya tentang sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Tamaya. Ini 1811210115. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan poin B dan C. Poin B-nya tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pemikirnya. Yang pertama, Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya. Yang pertama, paham al-manzilah, terus paham qadariyah, terus yang ketiga paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya yang kedua, Abu Huzail al-Allab, seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah.
Lewat sekolah ini pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah guru Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Selanjutnya An-Nazam, pendapat yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan, karena Tuhan itu maha adil. Ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Dalam hal ini berpendapat lebih jauh dari gurunya Al-Alab. Kalau Al-Alab mengatakan bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim pada hambanya, maka An-Nazam menegaskan bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil. Bahkan Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim. Terus yang kelima, Al-Jahiz. Dalam tulisan Al-Jahiz, Abu Husman bin Bahar dijumpai paham naturalis atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Selanjutnya Mu'ammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah ajaran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Selanjutnya yang ke-C, ajaran-ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Yang pertama At-Tauhid, merupakan prinsip utama dari inti ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya setiap mazhab teologis dalam Islam memegang doktrin ini, akan tetapi bagi Mu'tazilah tauhid memiliki arti yang spesifik, segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahesaannya. Tuhan satu-satunya esa yang unik dan tidak satupun menyamainya. Oleh karena itu hanya dialah yang khodim. Apabila ada yang khodim lebih dari satu, telah terjadi ta'addud. Al-Qudama berbilangnya zat yang tidak berpemulaan. Selanjutnya Al-Adil, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil adalah suatu atribut yang paling jelas untuk menunjukkan suatu kesempurnaan, karena Tuhan Maha Sempurna, sudah pasti Dia adil. Selanjutnya yang ketiga al-wa'd wa al-wa'id, yang berarti janji dan ancaman. Janji Tuhan untuk memberi pahala masuk surga bagi yang berbuat baik atau muti, dan mengancam dengan siksa neraka atas orang durhaka atau al-asi, pasti terjadi. Begitu pula janji Tuhan untuk memberi pengampunan pada orang yang bertaubat nasuha, berarti pasti benar adanya. Selanjutnya yang keempat, Al-Manzilah Bain Al-Manzilatin. Ajaran ini terkenal dengan status orang beriman atau mukmin yang melakukan dosa besar. Khawarij menganggap orang tersebut sebagai orang kafir, bahkan musyrik. Menurut Murji'ah, orang itu tetap mukmin dan dosanya diserahkan pada Tuhan. Mungkin dosa tersebut diampuni Tuhan. Selanjutnya yang kelima, Al-Amar bi al-ma'ruf wa an-nahi an-munkar. Ajaran ini menekankan keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan dibuktikan dengan perbuatan baik, diantaranya dengan menyuruh orang baik dan mencegah dari kejahatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi dari kelompok 8. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.